Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Gempol Bapak Abidin SPD, yang terhormat Bapak Ibu Guru yang saya banggakan. Saya akan melaporkan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada instansi pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2023. Nama saya Agus Darmawan SPD, jabatan alih pertama guru penjaskes unit kerja di SMP Negeri 1 Gempol. Latar belakang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K merupakan aparatur sipil negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan bahwa aparatur sipil negara adalah profesi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Maksud dan tujuan kegiatan organisasi ini adalah membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang kode etik pada instansi pemerintah Kabupaten Cirebon dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya. Tujuan dari organisasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja atau yang disingkat dengan P3K Kabupaten Cirebon tahun 2023. 1. Pengenalan dan tugas fungsi ASN. 2. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. 3. Pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat. 4. Diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Waktu dan tempatnya, kegiatan orientasi ASN P3K di lingkungan Kabupaten Cirebon dilaksanakan dari tanggal 13 sampai dengan 30 November 2023. Pelaksanaan orientasi bagi seluruh ASN P3K Kabupaten Cirebon dilaksanakan di satuan kerja masing-masing menggunakan Zoom meeting. Visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visi Kabupaten Cirebon: terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misinya: 1. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat. 2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Yang kelima, meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambahkan daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Yang keenam, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Manajemen kepegawaian dan penilaian P3K. Dasar hukumnya: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Manajemen ASN. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Negara. Nilai dan etika OPD SMP Negeri 1 Gempol. Misi SMP Negeri 1 Gempol: 1. Terwujudnya peserta didik yang unggul dan sekolah yang berkelas. Misinya: yang pertama, meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan, melaksanakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan berpusat pada peserta didik, mengembangkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana penunjang, membentuk lulusan yang berilmu dan berakhlak mulia. Rencana hasil kerja P3K. Metrik rencana hasil kerja P3K selama kontrak. A. Rencana kerja tahunan. Unit kerja. Identifikasi isu. SMP Negeri
1 Gempol. 1. Kurang suka dan kurang tertariknya peserta didik SMP Negeri 1 Gempol terhadap materi senam lantai, terutama gerakan roll depan dan roll belakang. 2. Adanya rasa takut, cemas, dan trauma dari peserta didik SMP Negeri 1 Gempol terhadap gerakan dalam materi senam lantai, terutama gerakan roll depan dan roll belakang. Isu yang diangkat: 1. Kurangnya pemahaman dan rasa takut serta trauma dari peserta didik pada saat melakukan gerakan tersebut. Gagasan yang diangkat: 1. Pembelajaran senam lantai, gerakan roll depan dan belakang dengan bantuan teman untuk menghilangkan rasa trauma dan takut pada saat melakukan gerakan senam lantai, roll depan dan roll belakang. Nomor 1. Kegiatan mencari tahu kesulitan belajar peserta didik. Tahap kegiatannya memberikan latihan dan motivasi pada peserta didik untuk berani mencoba. Hasilnya mengetahui kesulitan peserta didik dalam melakukan gerakan dalam senam lantai. Yang kedua, membuat pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk pembelajaran. Tahap kegiatannya berkomunikasi dan konsultasi dengan mentor beserta guru mata pelajaran PJOK lainnya, mengenal pembuatan materi pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik. Hasilnya tercipta media pembelajaran atas diskusi dari guru mapel PJOK dan mentor yang menarik dan menyenangkan bagi peserta didik untuk dapat dilakukan dalam pembelajaran. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran PJOK yang menyenangkan melalui metode yang diberikan oleh guru atas saran dari mentor. Tahap kegiatannya, pendidikan melakukan absensi kegiatan dan melaksanakan pembelajaran dengan cara menerapkan metode mengajar yang mudah dan bisa dimengerti oleh peserta didik. Hasilnya, penyampaian pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membuat peserta didik menjadi takut dan trauma untuk melakukan dan menirukannya. 4. Melakukan evaluasi penilaian dan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan. Tahap kegiatannya: A. Pendidik melakukan penilaian dengan bukti peserta didik melakukan praktek gerakan senam lantai. B. Pendidik peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dilakukan pendidik. C. Mengakhiri pembelajaran, memotivasi peserta didik agar lebih semangat dalam belajar, terutama mata pelajaran PJOK. Hasilnya: A. Terlaksananya kegiatan evaluasi dan refleksi pembelajaran. B. Terlaksananya evaluasi dengan bukti peserta didik dapat memahami dan mempraktekkan gerakan senam lantai. C. Peserta didik termotivasi agar lebih semangat dalam melakukan gerakan dalam materi senam lantai. Rencana menengah. Tahun kegiatan. Tahun yang kedua, mencari tahu kesulitan belajar peserta didik. Hasilnya mengetahui kesulitan peserta didik dalam melakukan gerakan dalam senam lantai. Tahun ketiga, kegiatannya membuat media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk pembelajaran. Hasilnya terciptanya media pembelajaran atas diskusi dari guru mapel PJOK dan mentor yang menarik dan menyenangkan bagi peserta didik untuk dapat dilakukan pembelajaran. Tahun keempat, melaksanakan pembelajaran PJOK yang menyenangkan melalui metode yang diberikan oleh guru atas saran dari mentor. Hasilnya, penyampaian pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membuat peserta didik menjadi takut dan trauma untuk melakukan dan menirukannya. Tahun yang kelima, melakukan evaluasi, penilaian dan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan. Hasilnya terlaksananya kegiatan evaluasi dan refleksi pembelajaran. B. Terlaksananya evaluasi bukti peserta didik dapat memahami dan mempraktekkan gerakan senam lantai. C. Peserta didik termotivasi agar lebih bersemangat dan melakukan gerakan materi senam lantai. Itu hasil evaluasi orientasi pembelajaran P3K tahun 2023. Sekian, barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan di hati dan ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.